Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kedepannya kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya secara tatap muka dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai mestinya. Nah, dan jangan lupa selalu ucap syukur agar tidak selalu merasa insecure. Nah, halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran pelatihan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu yang pertama ada Dilan Nurul Apni sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Windy Aprilia sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Randy Rahayu Wahyudin sebagai pemateri ketiga, ada Anissa Rahayu sebagai pemateri keempat dan juga moderator, dan yang kelima ada Esa Nuranida sebagai pemateri yang kelima. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke materi yang pertama. Disilakan kepada Dilan Nur Abni untuk memaparkan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilan Nurul Apni. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang evaluasi pelatihan. Pengertian evaluasi pelatihan menurut Stapel BIM DKK adalah sebuah proses pemerolehan dan penyajian informasi yang berguna untuk menilai sebuah keputusan. Secara sadar ataupun tidak sadar, Anda akan selalu melakukan evaluasi dalam setiap aspek kehidupan. Evaluasi ini diartikan sebagai suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang kinerja pada suatu program yang nantinya informasi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adila yang telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya kepada Windy Aprilia untuk memaparkan materi yang ketiga. Saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tujuan evaluasi pelatihan. Yang pertama, menemukan dan menganalisasi informasi mengenai pencapaian tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja hasil implementasinya. Yang ketiga, mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan sesuai dengan perkembangan situasi dalam organisasi. Yang keempat, mengetahui reaksi peserta terhadap sebagian atau keseluruhan program pelatihan. Yang kelima, mengetahui hasil pembelajaran peserta. Yang keenam, mengantisipasi tindakan tertentu ketika diperlukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Yang ketujuh, mengetahui hasil pelaksanaan pelatihan dan pengaruhnya terhadap kinerja serta masalah-masalahnya. Yang kedelapan, mengetahui opini pemimpin dan bawahan peserta mengenai hasil pelatihan. Yang terakhir yaitu mengetahui hubungan hasil pelatihan serta dampaknya bagi organisasi di tempat peserta bekerja. Terima kasih kepada Windy Aprilia yang telah memaparkan materi yang kedua. Selanjutnya yaitu ada Randy Rahayu Wahyudin yang akan memaparkan materi yang ketiga. Kepada Randy, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu model evaluasi pelatihan. Yang pertama itu evaluasi model Kirkpatrick. Kirkpatrick salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Model-model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick 4 Level Evaluation Model.
Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan training menurut Patrick dalam buku karangan Eko Putrawidoko mencakup 4 level evaluasi. Yang pertama itu evaluasi reaksi. Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta. Program training dianggap efektif apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training, sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain, peserta training akan termotivasi apabila proses training berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya akan muncul reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya, apabila peserta tidak merasa menyenangkan atau tidak merasa termotivasi, itu tidak akan mendapatkan kepuasan. Yang kedua, evaluasi belajar. Ada 3 hal yang dapat diajarkan dalam program training, yaitu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Peserta training dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas program training, maka ketiga aspek tersebut perlu untuk diukur. Tanpa adanya perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, atau keterampilan pada training, maka program dikatakan gagal. Yang ketiga, evaluasi perilaku. Evaluasi pada level ketiga ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap pada level kedua. Penilaian sikap pada level kedua difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran dilakukan sehingga lebih bersifat internal. Sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta setelah selesai mengikuti pembelajaran, sehingga penilaian tingkah laku lebih bersifat eksternal karena yang dinilai adalah perubahan perilaku setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan kembali ke lingkungan mereka. Maka evaluasi level 3 ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap outcome dari kegiatan pelatihan. Yang keempat, evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini difokuskan pada hasil akhir yang terjadi karena siswa telah mengikuti suatu program pembelajaran, termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program pembelajaran, diantaranya adalah peningkatan skill belajar, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan. Untuk model yang selanjutnya yaitu model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Staplebeam dan Singfield. Model ini adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Evaluasi ini terdiri dari 4 komponen yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi konteks bercakup istilah analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan, berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Yang kedua, evaluasi input. Tahapan kedua dari model ini adalah evaluasi input, yaitu evaluasi masukan yang menurut Eko Putrawidoko, evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menemukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Yang keempat, evaluasi produk. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat capaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan, atau dimodifikasi, atau bahkan dihentikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Randy yang telah memaparkan materi yang ketiga. Selanjutnya ada Anissa Rahayu yang akan memaparkan materi yang keempat. Dengan ini saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini adalah materi lanjutan dari Saudara Randy. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi model well atau roda dari Bibi. Model evaluasi ini berbentuk roda karena menggambarkan usaha evaluasi yang berkaitan dengan keberlanjutan dalam suatu proses ke proses selanjutnya. Nah, model ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan dalam suatu instansi itu berhasil atau tidak. Untuk itu diperlukan suatu alat untuk mengukur evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sebuah pelatihan atau pembelajaran, apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak dalam sebuah instansi pelatihan. Nah, yang selanjutnya adalah model evaluasi propus atau sering disebut dengan evaluasi kesenjangan program. Nah, evaluasi ini adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Menurut Eko Putro Widoyoko. Nah, dengan demikian, tujuan dari model ini adalah untuk menganalisis suatu program sehingga dapat ditentukan apakah suatu program layak diteruskan, ditingkatkan, atau sebaliknya yang sesuai dengan standar, performance, dan discrepancy. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi model Stake. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, dan membedakan adanya 3 tahap dalam program pendidikan, yaitu content, proses, dan outcome. Nah, ini bertujuan untuk memperbaiki pendidikan atau pelatihan untuk kedepannya agar lebih sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang dibutuhkan oleh warga belajar. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa Rahayu yang telah memaparkan materi yang keempat. Selanjutnya materi yang kelima akan dipaparkan oleh Saudari Esa Nur Anida. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya Esa Nur Anida. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu membahas tentang prosedur dan proses evaluasi. Nah, untuk menyusun evaluasi, kita memerlukan 3 langkah pokok. Yaitu, langkah pertama yang harus kita kumpulkan adalah data yang meliputi materi, penyajian dan pengolahan materi, urutan pelaksanaan sesi, partisipasi pekerjanya, kinerja trainernya, kerja penyelenggara, lalu juga suasana training yang tercipta saat itu bagaimana, lalu tempat akomodasi dan konsumsi, manfaat training bagi peserta, dan kita juga harus meminta tanggapan atau saran dari para peserta tentang bagaimana pelaksanaan pelatihan itu untuk perbaikan training yang akan datang. Nah, lalu data evaluasi ini dapat dikumpulkan melalui 2 cara. Yang pertama, dengan cara pretest dan posttest. Ini untuk menilai sejauh mana tujuan training yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, bisa dengan cara pengamatan, bisa dengan wawancara, menyebar kuesioner, mendaftar cek isian, dan juga yang tadi yang meminta kesan ataupun tanggapan dari peserta tentang training yang telah dilakukan untuk mengukur hasil-hasil yang sudah dicapai oleh peserta training itu sendiri. Nah, lalu langkah keduanya ini adalah kita perlu menyusun data itu semua menjadi suatu kumpulan data berdasarkan kerangka tertentu. Jadi, dari data training yang sudah disusun ini, nanti dapat ditarik kesimpulan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam training itu. Jalannya training bagaimana, hasil yang diperoleh peserta training apa dari training yang telah diikuti itu. Dan langkah ketiga atau langkah terakhir dari langkah-langkah pokok ini, kita perlu membuat
analisis data-data tentang pelaksanaan training ini untuk nantinya kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan training ini tercapai. Jika tujuan tidak tercapai, maka harus dicari penyebabnya untuk diperbaiki. Nah, jika tercapai, kita juga harus mengetahui apa faktor-faktor pendukungnya. Jadi dari hasil analisis itu, nanti dibuat kesimpulan bahwa training dengan segala segi dan unsur-unsurnya sebagai proses pembelajaran dan perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, kecakapan, dan keterampilan peserta telah mencapai atau tidak mencapai tujuan dari yang telah diharapkan. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Esa yang telah memaparkan materi yang kelima. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini yaitu evaluasi adalah proses pengambilan informasi yang berguna untuk menilai suatu kegiatan atau pembelajaran. Nah, yang kemudian ada model-model evaluasi pembelajaran. Ada 5 model evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi model Kilpatrick. Yang kedua, model evaluasi CHIP. Yang ketiga, evaluasi model Well dari Bibi. Yang keempat, ada evaluasi model Forpus. Yang kelima, evaluasi model Stake. Nah, kemudian ada prosedur dan proses evaluasi pelatihan. Dalam evaluasi pelatihan itu ada 3 langkah pokok yang harus dilalui. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, langkah kedua adalah menyusun data, dan langkah ketiga adalah menganalisis data. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini. Cukup sekian pemaparan materi dari presentasi kelompok 5. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi kami kelompok 5 dan umumnya bagi kalian semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.